Shalom sahabat cinta Alkitab, kita memasuki kitab yang ke-6 dalam perjanjian baru, yaitu kitab Roma. Pastikan sahabat cinta Alkitab mengikuti sampai selesai, sampai kitab Wahyu, agar firman Tuhan yang kita pelajari yang sedemikian indah sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Kitab Roma, penulis Roma 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini. Roma 16 ayat 22 menunjukkan Paulus tidak menulis surat ini dengan tangannya sendiri, tetapi meminta Tertius yang menjadi juru tulis baginya. Tanggal penulisan surat Roma kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara 56 sampai 58 Masehi. Tujuan penulisan seperti halnya surat penggembalaan Paulus kepada semua gereja. Tujuan penulisan suratnya semata-mata demi memuliakan Yesus Kristus dan mengajarkan doktrin yang menguatkan dan menghibur jemaat penerima suratnya, terutama kepada mereka yang ada di Roma, yang Paulus sebut sebagai yang dikasihi Allah dan dipanggil sebagai orang-orang kudus. Karena Paulus memiliki kewarganegaraan Roma, dia memiliki kedekatan emosional yang unik terhadap jemaat di Roma. Karena dia belum pernah mengunjungi jemaat di Roma, bahkan sampai ketika surat ini ditulis, surat ini sekaligus dipakai untuk memperkenalkan dirinya. Ayat kunci Roma 1 ayat ke-6, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 3 ayat 9 sampai 11. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang-orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan bahwa mereka semua ada di dalam kuasa dosa, seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Rangkuman, Paulus sangat bersemangat ketika mengetahui sudah saatnya pergi melayani jemaat Roma. Semua orang menyadari soal suasana hatinya ini. Surat itu ditulis ketika Paulus berada di Korintus sesaat sebelum melakukan perjalanan ke Yerusalem, membawa bantuan kepada orang-orang miskin di sana. Dia bermaksud pergi ke Roma dan kemudian berlanjut ke Spanyol. Walau rencananya itu tidak terjadi, dia ditahan di Yerusalem. Dia akhirnya memang sampai di Roma, tapi sebagai tahanan. Febe, jemaat di Kenkrea dekat Korintus, kemungkinan besar mengantarkan surat ini kepada jemaat di Roma. Surat Roma ini pada dasarnya berisi tentang pengajaran doktrin dan bisa dibagi dalam 4 bagian. Kebutuhan manusia atas pembenaran, pasal 1-3, penyediaan pembenaran, pasal 3-8, pembenaran, pasal 9-11, dan hasil pembenaran, pasal 12-15. Dipimpin oleh Roh Kudus, Paulus pertama-tama mengutuk semua manusia karena keberdosaannya. Ia mengungkapkan kerinduannya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang ada di Roma. Dia berharap mereka sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan Tuhan. Dia menyatakan sama sekali tidak malu karena pemberitaan Injil, karena Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Hubungan Paulus memakai beberapa kisah dari tokoh perjanjian lama sebagai ilustrasi untuk menyatakan kebenaran yang agung di surat Roma ini. Abraham percaya
dan pembenarannya diberikan padanya karena imannya, bukan karena perbuatannya. Paulus merujuk Daud yang menyatakan kebenaran yang sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Allah kepadanya. Roma 4 ayat 6 sampai dengan ke-9. Paulus memakai Adam untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma mengenai doktrin dosa asal dan mengungkapkan kisah Sarah dan Ishak, anak perjanjian, untuk menggambarkan prinsip mengenai orang Kristen sebagai anak perjanjian dari anugerah Allah melalui Kristus. Pada pasal 9-11 Paulus mengingatkan kembali tentang sejarah bangsa Israel dan menyatakan Allah tidak menolak seluruh Israel, tapi mengizinkan mereka tersandung untuk sementara waktu hingga jumlah tertentu bagi mereka yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain telah terpenuhi. Praktek. Surat Roma menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Setiap perbuatan baik kita bagikan kain kotor di hadapan Allah, bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Kebinasan dan dosa kita hanya bisa diatasi melalui kasih karunia dan belas kasihan Allah. Allah menyatakan kasih karunia dan belas kasihannya dengan mengirim putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan yang menggantikan kita. Kita perlu menjadi kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup padanya. Menyembah Allah yang menyelamatkan kita haruslah menjadi hasrat terhadap kita. Sepertinya cara terbaik menjalankan apa yang diajarkan surat Roma ini bisa kita temukan dalam Roma 1 ayat yang ke-16, termasuk tidak pernah malu dengan memberitakan Injil. Sebaliknya, mari kita tetap setia memberitakan Injil. Shalom sahabat cinta Alkitab, kita sudah menyelesaikan sampai kitab Roma. Sampai bertemu kembali dalam kitab yang berikut, yaitu kitab surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Shalom sahabat cinta Alkitab, terus belajar firman Tuhan. Amin.